warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Abi Hanif dalam tutorial aplikasi BOP PAUD dan DAK non-fisik. Ini saya buat untuk Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Tapi ini pun bisa digunakan untuk kota ataupun kabupaten yang lainnya. Hanya tinggal perubahan sedikit-sedikit saja. Di sini ada tahap 1 dan tahap 2. Nah, mengapa saya buat aplikasi ini? Agar mempermudah nantinya mengupload laporan ataupun RKS secara online. Jadi kita buat dahulu secara offline, yaitu dengan aplikasi ini. Nah, kemudian bisa copy paste ataupun kita ngetik dengan melihat yang sudah jadi, sehingga ketika kita mengupload yang RKS ataupun laporan secara online bisa dengan cepat gitu. Nah, di sini saya akan perlihatkan ya, di sini ada tahap 1 ya, ada tahap 2. Kita ke tahap 1 dahulu. Nah, di dalam tahap 1 ini nanti menunya seperti ini. Ini sini ada data sekolah ya. Nanti ini bisa diisi ya. Ini jumlah siswanya yang wajib diisi, kemudian dana yang akan diterima berapa, nah, kemudian BOP secara keseluruhan jumlahnya berapa. Nah, nanti dana tahap 1 berapa, misalkan 50%, kalau 50% berarti dia 50% dikalinya. Kalaupun tahap 2 berarti 50% juga. Kalaupun nanti kebijakannya 70-30 ya nanti lihat kebijakan masing-masing kabupaten atau kota ya. Nah, setelah diisi semua ya, di sini jangan lupa logonya. Nah, kemudian di sini ada tag jawab, yaitu surat pertanggungjawaban tahap 1. Nanti akan secara otomatis terisi semua ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini ada RKS nih. Di sini RKS-nya sudah lengkap saya ini kan. Sini ada program pembelajaran, nanti pun di bagian laporan RKS yang terbaru itu sudah ada seperti ini ya. Nah, satu jenis pilihannya satu, kemudian ada yang kedua yaitu program pendukung ya. Kemudian ada program kegiatan lainnya. Nah, di sini ya yang satu itu program pembelajaran ataupun program kegiatan belajar dan mengajar. Jadi di sana ada nanti pilihan jenis kegunaannya ya, ada bahan pembelajaran peserta didik, kemudian ada penyediaan alat edukatif baik yang AP indoor ataupun outdoor ya, kemudian ada penyediaan alat bahan mengajar bagi pendidik. Nah, nanti jumlahnya ya diisi di sini secara otomatis ya. Nah, ini untuk pengisinya kenapa ada warna-warna? Di sini yang warna hijau ini untuk tahap 1. Nanti yang untuk tahap 2-nya bisa diisi di sini ya. Nah, warna tetap di sini. Yang warnanya agak ke oren-orenan ini ya. Nah, ini adalah RKS-nya. Kemudian kita di sini sudah langsung buku umum langsung ada. Jadi ketika kita mengisi RKS, maka secara otomatis akan ada di buku kas umum, kemudian ada di pencatatan ya, kemudian ada di BPK ya, ini. Nah, kemudian sudah ada di BPP pajak. Nah, ini. Jadi secara otomatis hanya kita mengisi di bagian di RKS. Nah, begitu pula nanti di laporannya. Nah, seperti ini ya. Ketika kita melaporkan, maka nanti secara otomatis ya akan terisi. Ya, di mana di bagian buku kas umum di sini ya. Pembelian apa di sini, kemudian nanti ada di penerimanya siapa, nama tokonya siapa ya. Nah, ini secara otomatis seperti ini ya. Jadi nanti di RKS-nya di sini ya. Segitu. Jadi ada misalkan di sini pembelian buku penghubung 30 buah
ya 30 jenisnya buah ya. Nanti di sini harga satuannya berapa, totalnya berapa. Nah, kemudian tahapnya tahap Januari Juni. Nah, seperti itu. Jadi nanti secara otomatis. Nah, ini memudahkan ibu-ibu sekalian untuk penguploadan di secara online nantinya, ya, seperti ini. Nah, jadi nanti sudah ada laporan BOP, kemudian kwitansi, ya, sini sudah ada kwitansinya seperti ini, ya. Nah, kemudian di sini sudah ada covernya juga, ya. Jadi untuk sangat mudah sekali, ya, seperti itu. Jadi hanya sekali input, nanti untuk tahap 1 dan 2 sudah terisi. Dan juga sebagai acuan nanti untuk mengisi secara online. Oke, ya. Nah, setelah mengetahui seperti ini, kita lanjut bagaimana cara pengisian RKAS secara online. Ya, terima kasih. Langkah selanjutnya adalah kita ketikkan alamat daripada Simdak POP. Setelah itu lalu enter, kemudian kita klik di aplikasi PAUD-Dikmas Kemendikbud BOP PAUD yang kita klik. Nah, setelah itu akan terbuka seperti ini, ya. Nah, kemudian isikan nama user atau email dan kata kuncinya yang ada atau sama dengan di Dapodik. Ya, ini sama dengan di Dapodik. Nah, kemudian setelah kita mengisi ini, jangan lupa subscribe dulu ya channelnya. Nah, kemudian kita isi, kemudian setelah diisi kita klik ya masuk. Nah, kemudian akan terbuka seperti ini. Nah, kemudian kita klik di bagian kotak ini ya. Bagian kotak ini. Nah, kemudian kita klik, nah akan terbuka seperti ini. Nah, ini ada dua ada dua komponen. Kalau yang di pertama itu tidak ada RKAS, tapi yang terbaru ini ada RKAS-nya. Yang lama hanya laporan penggunaan dana. Kita langsung saja ke bagaimana cara penggunaan RKAS-nya, cara mengupload dan mengisi RKAS. Setelah kita klik, nah akan menjadi seperti ini. Ini masih kosong, kegiatan pembelajaran, kegiatan pendukung dan kegiatan lainnya masih kosong jumlahnya. Kita klik di bagian sini, ya, kita pilih di semesternya, ya, kita klik. Nah, kemudian di sini ada tahap 2, kita pilih tahap 1 tahun 2020 ya. Tahap 1 kita klik di sini ya. Jadi nanti akan terisi tahapnya. Nah, kemudian klik cari ya. Nah, kemudian nanti akan terlihat. Ini bagian dari jumlah yang tersalurkannya, kemudian ini masih kosong karena memang belum diisi. Bagaimana cara pengisiannya? Ya, nanti kita klik di bagian sini, ya, yang warnanya hijau ini pensil warna hijau kita klik, ya. Nah, setelah kita klik akan terbuka seperti ini. Nah, kemudian jumlah RP-nya sudah ada, tapi di sininya masih kosong ya. Kosong. Kita lihat di bagian bawah. Nah, nanti di bagian bawah ya, sini. Nah, ini ya. Kita lihat di sini ada jenis komponen, kemudian jenis penggunaan, nama barang, jumlah barang, satuannya, kemudian harga satuan. Nah, ini diisi masing-masing jenis pilihan komponennya. Ya. Jadi nanti diisi dengan cara mengklik bagian jenis komponennya. Ya. Nanti saya akan contohkan bagaimana cara pengisiannya, gitu ya.
baik di dalam jenis komponennya yang pertama, kedua, dan ketiga, ya. Nah, kita klik di bagian sini, ya nanti, ya. Kita pilih jenis komponennya. Nah, kemudian kita klik di bagian pembelajaran, ya, kegiatan pembelajaran contohnya misalkan gitu. Nah, kemudian kita klik, ya. Nah, bagian sini, ya. Kita klik. Nah, kemudian jenis penggunaannya apa? Kemudian kalau misalnya kita penyediaan alat bermain edukatif, ya, contohnya. Nah, kemudian kita isikan misalkan nama barangnya itu Bombik. Nah, kemudian jumlah barangnya berapa, ya, misalkan 1. Nah, kemudian satuan bisa diisi dengan berbagai macam, ya, buah, biji, orang, set, kegiatan, dan diisi secara full, jangan disingkat. Ya, misalkan kegiatan diisi kegiatan, tidak boleh dengan ke, ya, seperti itu, ya. Nah, kemudian kalau ini misalkan Bombing ini 1, berarti adalah kita isikan set, nah, seperti ini. Nah, kemudian harga satuannya misalkan Bombing itu 250.000 tanpa ada titik, ya. Nah, ini cara pengisiannya pun bisa di-copy dari aplikasi BOP, ya, di aplikasi BOP. Nah, kemudian klik simpan, ya, diklik simpan. Nah, kemudian baru ada di sini di bawahnya, ya. Nah, ini ada ini, ya, dan seperti ini sudah ada 1, kemudian 250.000, ya, gitu. Ini harganya, kuantitinya, ya, jadi langsung mengalir, sudah ada ininya, ya, seperti itu. Nah, kemudian nanti akan saya contohkan lagi, misalkan jenis pilihan komponennya kegiatan bermain lagi atau pendukung kegiatan lainnya, kita kerjakan sama seperti yang tadi. Nah, kemudian kita akan coba tambahkan kembali di bagian kegiatan pembelajaran contohnya, ya. Misalkan nih, ya, di bagian ini pembelajaran kita kembali, saya contohkan, ya, seperti ini. Nah, kemudian pilih jenis penggunaannya, misalkan ini lagi, ya. Nah, kemudian jenis barangnya kita ketikkan atau bisa copy paste dari aplikasi BOP. Jumlah barangnya misalkan 1 atau 2. Nah, misalkan 2, harganya satuannya set, misalkan, kemudian harga satunya 150.000 misalkan, ya. Kemudian klik simpan, ya, klik simpan. Nah, kemudian setelah itu terlihat seperti ini. Kalau 2 berarti 150, harganya 300.000, ya. Nah, seperti ini. Sangat mudah ibu-ibu sekalian caranya, tapi memang lebih mudah lagi kalau sudah ada isiannya di aplikasi BOP, ya. Nah, ini jumlah yang atas ini yang sama, kegiatan pembelajaran ini harus sama ketika, ya, isiannya itu, ya, sudah terpakai 14,10%. Nah, maka nanti yang kosong-kosongnya harus diisi dan jumlahnya harus sesuai dengan kegiatan bermain berapa persen, kemudian kegiatan pendukung berapa persen yang sudah ditentukan, ya. Jadi antara ini dengan ini nanti harus sama. Nah, misalkan ada kesalahan di dalam pengisian, ya, misalkan Lego ini adalah kuantitinya 1, maka kita bisa mengeditnya di bagian, ya,
yang warna hijau ini ya, kita klik di warna hijau ya. Nah, kita klik. Nah, kemudian terbuka seperti ini ya, maka kita ganti. Ini kuantitinya misalkan 1. Nah, kemudian harganya misalkan 35.000 ya gitu. Nah, kemudian klik simpan ya. Oke. Nah, nanti akan jadi seperti ini ya. Maka sini akan jadi berubah. Oke. Nah, seperti itu selanjutnya, seterusnya gitu ya. Jadi nanti dengan kegiatan bermain, kegiatan lainnya ataupun kegiatan mendukung sama. Nah, ini adalah contoh yang sudah diisi ya. Nah, nanti ya ininya harus seperti ini, 50, 35, 15% gitu. Nah, ini harus sama dengan yang bawahnya ini. 3,5 dengan 3,5 harus sama ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini ini 19 harus sama dengan sini 195 juga. Ya. Kemudian kegiatan pendukung sama juga ya. Harus 1 juta, ini harus 1.365. Kemudian kegiatan lainnya 585 ya, jumlahnya harus sama di sininya juga 585. Oke. Jika sudah, nanti tinggal klik di bagian sini kemudian keluar ya. Oke, ya seperti itu. Nanti kita lanjut yang ke bagian ke bagian gitu ya. Kita coba laporan penggunaan dana BOP secara online. Setelah sebelumnya kita indikan dengan aplikasi BOP yang offline, kemudian input secara online. Sekarang bagaimana pelaporannya secara online. Nah, setelah nanti terbuka seperti ini ya. Nah, kemudian kita langsung klik laporan penggunaannya di sini ya. Nah, nanti terbuka seperti ini ya. Nah, kemudian kita pilih semesternya ya. Kemudian ini tahap 1, kemudian cari ya. Nah, kemudian akan terbuka seperti ini. Nah, ini kan masih kosong. Nah, karena masih kosong, belum ada laporan, maka kita klik bagian sini. Ya. Nah, kemudian setelah itu terbuka seperti ini. Ya. Nah, ini penggunaannya masih seperti ini. Ini udah dari RKS-nya. Nah, kita pilih penggunaannya. Di sini ada pembelajaran, ya. Kemudian ada ini bahan pembelajarannya, kemudian kita misalkan isi di sini 67300 ya, kemudian klik simpan. Ya. Nah, kemudian kita bisa isi lagi misalkan kegiatan bermain. Nah, kemudian di sini bisa kita pilih ya, misalkan ini, kemudian kita klik di sini misalkan 258.900 atau 2.590.000 ya. Nah, kita klik simpan. Nah, kemudian kita tambahkan misalkan kegiatan pendukung ya, kemudian pilih jenis penggunaannya. Nah, di sini ada penyediaan makanan tambahan, kemudian pembelian alat deteksi dini, kegiatan pertemuan dengan orang tua murid, kemudian memberikan transport pendidik, ya, kemudian ada penyediaan buku administrasi. Nah, di dalam kegiatan pendukung ini kita misalkan alat deteksi dini ya, kita bisa isi jumlahnya misalkan 90.000. Nah, kemudian kita klik save ya, simpan. Nah, kemudian misalkan tambahkan lagi kegiatan pendukung lainnya, misalkan ada kita transport pendidik. Nah ya, nah, kemudian kita isi misalkan 3.900.000 ya, kita klik simpan. Nah, dan begitu seterusnya ya. Nah, kemudian kita misalkan kegiatan lainnya. Di kegiatan lainnya ini
item untuk jenis penggunaannya ada prasarana, ya, perawatan prasarana, kemudian penyediaan alat-alat publikasi, kemudian ada alat internet, langganan listrik, telepon, dan internet. Ya, kita klik misalkan ini, ya, kemudian kita isi, ya, misalkan 458.000, kita klik simpan, ya. Nah, kemudian kegiatan lainnya misalkan untuk publikasi, ya, publikasi. Kemudian kita klik di sini jumlahnya, ya. Nah, kemudian kita ketikkan jumlahnya atau copy paste dari yang sudah ada di aplikasi BOP, gitu. Ya, misalkan ini 80.000, kita klik simpan. Dan begitu yang lainnya, kegiatan lainnya, misalkan tambahkan telepon dan internet, ya, klik gitu. Nah, kemudian kita ketikkan di sini misalkan 120.000, ya, kita klik simpan. Nah, nanti akan terlihat di sini, ya, yang sudah ada di yang sudah kita kerjakan akan tersimpan seperti ini. Nah, setelah itu jangan lupa untuk save, ya. Kalau misalkan ada kesalahan bisa kita edit di bagian sini, ya. Nah, kalau sudah ini kita klik yang bagian di sini, ya, save aja gitu, ya. Nanti akan keluar seperti itu. Oke, ibu-ibu, baik, sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, dengan adanya tutorial ini. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.